Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Maulana dari kelas 10G. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan tentang pelajaran geografi yang bermaterikan tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pembentukan muka bumi selain dipengaruhi tenaga dari dalam bumi atau disebut dengan tenaga endogen, juga dipengaruhi tenaga dari luar bumi yang disebut dengan tenaga eksogen. Tenaga eksogen dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pelapukan, pengikisan, transportasi, sedimentasi, dan mass wasting. Baik, di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang 3 pokok dari tenaga eksogen, yaitu pelapukan, pengikisan, dan mass wasting. Kita akan masuk terlebih dahulu ke pengikisan. Pengikisan atau erosi dapat diartikan sebagai pemindahan batuan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, yaitu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada pengikisan oleh air hujan, pengikisan oleh air sungai, oleh angin, air laut, dan es. Yang kali ini kita akan membahas tentang pengikisan sungai atau ablasi. Pengikisan sungai atau erosi sungai terjadi karena aliran air yang kuat dapat mengikis tepi dan dasar sungai, menyebabkan perubahan bentuk sungai dan potensi kerusakan lingkungan. Jadi, setiap perubahan yang terjadi di sungai diakibatkan oleh kuatnya debit air atau tenaga dari air sehingga dapat mengikis permukaan sungai. Beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi pengikisan sungai atau ablasi yaitu reboisasi, yaitu dapat menanam kembali tanaman-tanaman yang berakar dalam, dapat membantu menahan tanah dan mencegah erosi. Pembuatan terasering, yaitu membuat teras-teras pada lahan yang miring, dapat memperlambat aliran air dan mengurangi kecepatan erosi. Yang ketiga, penggunaan bahan penahan erosi, seperti bronjong, anyaman kawat yang diisi batu, atau geotelic bag. Pengelolaan air dan lahan, yaitu seperti pengaturan aliran air dan pemeliharaan infrastruktur, dapat mengurangi erosi tersebut. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai, dapat mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi pelapukan. Pelapukan batuan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gelekser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Pelapukan dibagi menjadi 3 kelompok kecil, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Yang dimana pada video ini kita akan membahas tentang pelapukan organik. Perombakan batuan dengan batuan organisme dan tumbuhan. Pelapukan ini dipengaruhi oleh penjalaran akar tumbuhan, binatang-binatang kecil, dan perusakan batuan oleh aktivitas manusia. Contohnya seperti di gunung. Peran manusia yaitu dapat mempercepat pelapukan organik melalui aktivitas seperti penambangan, pembangunan jalan, dan aktivitas konstruksi lainnya. Tindakan ini dapat menyebabkan retakan, pemecahan, dan kerusakan batuan. Cara mengatasinya yaitu dengan perencanaan yang cermat. Dalam artian, pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang cermat dan matang, serta menggunakan teknik yang ramah lingkungan. Yang kedua, teknik penambangan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak yang lebih aman dan teknik penambangan terbuka yang lebih terkontrol. Yang ketiga, konservasi tanah, yaitu seperti pembuatan terasering, penanaman pohon, dan penggunaan tanaman penutup tanah. Keempat, perlindungan batuan, yaitu perlindungan batuan dengan melapisi batuan dengan bahan pelindung, membuat atap atau kanopi. Dan yang terakhir, pengolahan batuan, mengubah komposisi kimia batuan menjadi lebih stabil atau tahan terhadap pelapukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelapukan organik
yang terjadi oleh aktivitas manusia memang murni terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti yang dikatakan tadi, seperti kegiatan pembuatan konstruksi baru, pembukaan jalan, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang sedimentasi. Setelah proses pelapukan dan erosi, terjadi proses pengendapan atau sedimentasi. Proses ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 2 hari, tetapi mengalami berbagai tahapan sebelum terbentuk formasi batuan sedimen. Awalnya, sedimen atau partikel-partikel kecil batuan terbawa oleh air, gaya gravitasi, gletser, dan angin, kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sedimentasi yang terjadi di laut atau di perairan. Sedimentasi marin adalah pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Bentuk bentang alam yang disebutkan sedimentasi marin antara lain sebagai berikut, salah satunya yaitu di laut atau pantai adalah tempat interaksi antara air, laut, dan daratan. Sedimentasi di laut adalah proses pengendapan material seperti tanah, pasir, dan kerikil yang berasal dari dataran yang terbawa oleh sungai, angin, atau gelombang ke dasar laut. Proses sedimentasi ini yaitu sumber sedimentasi berasal dari sungai, angin, atau gelombang yang ada di daratan. Transportasi sedimen. Sedimen dapat ditransportasikan melalui sungai yang bermuara di laut, angin yang membawa pasir, atau gelombang yang mengangkut pasir di sepanjang pantai. Dan yang terakhir, pengendapan sedimen. Saat memasuki perairan, sedimen akan mengendap di dasar laut akibat perlambatan kecepatan arus, gelombang, atau pasang surut. Dampak sedimentasi yaitu gangguan ekosistem, gangguan pelayaran, dan pencemaran air. Cara menanggulangi sedimentasi yaitu pengerukan sedimen. Pengerukan dapat dilakukan untuk mengangkat sedimen yang telah terakumulasi di dasar laut, terutama di jalur pelayaran dan di sekitar terumbu karang. Pembangunan jetty atau breakwater. Jetty yaitu bangunan yang merujuk ke laut, dan breakwater pemecahan gelombang dapat membantu mencegah sedimen masuk ke area yang sensitif seperti pelabuhan dan terumbu karang. Pengendalian erosi. Mengurangi erosi di daratan dengan cara menanam tanaman. Pemantauan dan penelitian. Pemantauan secara berkala terhadap sedimentasi dan penelitian terhadap penyebab dan dampaknya sangat penting untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Yang terakhir, peraturan dan kebijakan oleh pemerintah yang perlu membuat peraturan dan kebijakan yang jelas terkait penambangan pasir laut dan pengolahan sedimen untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Dengan berakhirnya video ini, saya mengucapkan terima kasih dan maaf masih ada kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.